Apakah pengangkutan sampah di Gede Bage ini dilakukan setiap hari? Setiap hari. Dan apakah pengelolaan sampah sudah efektif? Apa dampaknya jika belum efektif dalam pemilihan antara sampah organik dan non-organik? Ya, dampaknya ya banjir. Kalau selama ini kan di sini kan ada 3 pengelola, ada PT Ginanjar dan Perumda. Kalau dibilang efektif ya masing-masing wilayah. Kalau untuk lahan Perumda beda ya, beres lah. Kalau untuk PT Ginanjar mungkin karena lahannya lebih luas atau sampahnya lebih banyak, ya mungkin belum efektifnya. Dampaknya kayak kemarin hujan kemarin juga kan tidak sedikit banjir gitu. Baik. Selanjutnya, siapa yang paling sering dalam pembuangan sampah? Kalau dibilang paling sering ya nggak dibilang paling sering karena udah punya wilayah masing-masing. Karena saya dari PD Pasar, ya saya kerja ngelakuinnya sejalur wilayah PD Pasar aja. Kalau PT Ginanjar ya mungkin lebih sering, lebih banyak wilayahnya karena lebih banyak sampahnya. Kalau dibilang lebih sering mah itu karena yang setiap hari juga nggak beres-beres, nggak kelar-kelar gitu. Jadi nggak ngurangi gitu. Baik. Selanjutnya, kapan waktu yang efektif untuk pengambilan sampah di Pasar Gede Bage ini? Ngangkutnya gitu. Iya. Ya biasa pagi-pagi ya jam kerja aja. Sama kalau saya mah nggak, kalau kerja saya di lapangan nggak ngikutin jam kerja, saya ngikutin jalur tanggung jawab saya, jalur wilayah saya, harus beres wilayah saya. Masalah lahan yang lain ya bukan urusannya, udah beda lagi, petugasnya udah beda lagi, dan gajinya ya gitu. Ya, selanjutnya, mengapa sampah Gede Bage itu terus menumpuk meskipun sudah ada iuran? Ya tahu ya masalah itu mah. Ya kalau masalah menumpuk ya kan terus operasi ya, ya jualan, terus aktivitas. Cuman di sini bedanya ya sudah bilang tadi kan ada PT Ginanjar, ada Perumda. Kalau untuk lahan PD Pasar insya Allah aman, bersih. Kalau itu tuh yang banyak menumpukan itu wilayah PT Ginanjar. Untuk PIM buah-buahan seperti jalur los 1 los 2 untuk sayuran juga itu PT Ginanjar. Kalau untuk lahan Perumda yang dari Eceran sampai sini insya Allah aman. Karena ini di sini beda-beda lahan gitu. Baik, Pak. Selanjutnya, di mana tempat pembuangan akhir sampah yang strategis yang berasal dari Gede Bage? Kalau dulu ya ke Sarimukti, dari di sini ditampung di TPA langsung diangkut ke Sarimukti. Tapi karena nggak tahu, kalau untuk sementara untuk wilayah pasar ditampung sementara di TPA belakang. Baik, ya, Pak. Dari PT Prosignal. Baik. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana solusi agar penumpukan sampah ini tidak selalu berkepanjangan? Ya, solusinya ya harus diangkut. Ya harus ada, mungkin di sini kan apa ya, kalau udah pihak PH udah ini ya, udah gimana ya, harus ada pengangkutan aja, udah ada gerakan aja, udah gitu. Baik. Nama Bapak? Aderopi yang habis. Umurnya? 29. Baik. Izin bertanya, apakah pengangkutan sampah di Gede Bage dilakukan setiap hari, dan apakah pengolahan sampah sudah efektif? Iya, diangkut setiap hari, pengolahan efektif. Apakah efektif dalam pemilihan antara sampah organik dan non-organik? Kalau itu saya kurang tahu. Baik. Si petugas sampah yang tahunya. Yang kedua, siapakah yang paling sering dalam pembuangan sampah? Pasar buah-buahan sama sayuran. Baik. Selanjutnya, kapan waktu yang efektif untuk pengambilan sampah di Pasar Gede Bage? Pagi sama siang. Mengapa sampah di Gede Bage terus menumpuk meskipun sudah memberikan iuran? Pedagangnya nggak mau nyuruh petugas buat mau ngangkut. Selanjutnya, di mana tempat pembuangan akhir sampah strategis yang berasal dari Gede Bage? Di kolam retensi. Yang terakhir, Pak, bagaimana solusi agar penumpukan sampah ini tidak selalu berkelanjutan? Harus rajin membuang sampah setiap hari, jangan jorok lah intinya. Boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Indra. Umur saya 23 tahun. Baik. Saya izin mewawancarai terkait sampah yang ada di Gede Bage.
apakah dengan kita memberikan iuran sampah itu sudah efektif? Saya rasa belum ya, soalnya saat saya datang ke Gede Bage ini masih banyak sampah yang saya lihat di pinggir-pinggir jalan atau dekat-dekat toko. Selanjutnya, siapa yang paling sering dalam pembuangan sampah di Gede Bage? Mungkin dari pedagang itu sendiri dan pengunjung yang datang ke Gede Bage. Kapan waktu yang efektif untuk pengambilan sampah di Gede Bage? Mungkin di pagi hari, karena saat pagi hari belum banyak orang yang datang ke Gede Bage, jadi pengambilan sampah akan lebih efektif. Selanjutnya, mengapa sebagian pembeli di Gede Bage masih sering membuang sampah sembarangan? Mungkin karena ada dua faktor mungkin ya, karena yang pertama tidak ada kesadaran dari dirinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Lalu mungkin sedikitnya tempat sampah yang disediakan di Gede Bage. Selanjutnya, di area mana kakak merasa terganggu akibat bau sampah yang berserakan? Dari mulai saya masuk ke Gede Bage juga sudah banyak sampah yang bisa saya lihat, dan itu lumayan mengganggu. Di pinggir-pinggir toko juga banyak sampah yang berserakan, jadi itu lumayan mengganggu saya. Baik, yang terakhir, menurut kakak bagaimana kondisi sampah di pasar Gede Bage dan bagaimana solusi agar sampah tidak berkelanjutan? Mungkin memang kita harus menumbuhkan rasa cinta lingkungan pada diri kita. Soalnya kalau nggak ada rasa cinta lingkungan itu, kita akan terus buang sampah sembarangan. Baik.